Kita semua kan hidup dalam sesuatu yang kita sebut kesadaran. Rasanya ini satu-satunya hal yang benar-benar kita punya. Tapi, gimana kalau itu nggak sepenuhnya benar? Yuk, kita telusuri bareng-bareng sebuah gagasan yang mungkin banget bakal mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan dunia. Sebuah perjalanan dari yang paling pribadi menuju yang paling universal. Oke, coba kita jujur deh. Rasanya, kesadaran ini ya punya saya. Pikiran ini ya punya saya. Itu kan asumsi paling dasar kita sehari-hari, ya nggak sih? Tapi, gimana kalau asumsi yang kelihatannya kokoh banget ini ternyata keliru? Gimana kalau justru dari sinilah kita mulai masuk ke sebuah ilusi yang jauh lebih besar? Yuk kita coba bongkar bareng-bareng teka-teki ini. Oke, kita mulai dari titik yang kita semua kenal betul. Perasaan bahwa kesadaran ini, dengan semua pikiran dan emosi di dalamnya, itu milik kita pribadi. Inilah fondasi dari identitas kita, si aku yang kita bawa kemana-mana setiap hari. Kita secara otomatis kan bilang, pikiranku, hidupku, perasaanku. Coba diperhatikan. Semua pengalaman kita itu seolah-olah berputar di satu pusat gravitasi yang kita sebut aku. Nah, inilah tahap pertama pemahaman kita. Kesadaran itu rasanya yang milik pribadi, milik individu. Tapi, apa yang terjadi kalau kita coba geser sedikit fokus kita? Gimana kalau alih-alih cuma mengamati isi dari pikiran Anda mulai mengamati kesadaran itu sendiri? Maksudnya, ruang tempat semua pengalaman itu muncul. Nah, disinilah petunjuk pertama yang menarik mulai kelihatan. Di saat-saat kita lagi hening, kita mungkin sadar ada sesuatu yang agak aneh. Kesadaran itu sendiri, si kemampuan untuk menyadari ini, dia nggak pernah mengklaim kepemilikan. Dia nggak pernah bilang, aku ini punya si Budi, atau aku ini punya si Ani. Dia cuma ada. Kayak sebuah ruang sadar yang murni, yang udah ada sebelum kita tempelin cerita aku di atasnya. Nah, ini dia perbandingannya, biar lebih jelas. Coba lihat, di satu sisi kita punya isi pengalaman kita. Ini jelas beda-beda ya, ada tubuh kita, ingatan kita, cerita hidup kita, semua yang bikin kita jadi kita, unik. Tapi di sisi lain ada ruang kesadarannya itu sendiri, kapasitas untuk menyadari. Dan ini kuncinya loh, walaupun isinya beda-beda banget untuk setiap orang, gimana kalau ruangnya itu ternyata sama persis? Jadi, poin krusialnya begini, kesadaran yang murni itu sendiri nggak terkondisikan. Dia nggak punya paspor, nggak menganut agama tertentu, dan nggak peduli status sosial. Itu semua kan label yang kita tambahkan belakangan. Kesadaran itu sendiri, dalam bentuknya yang paling dasar, sifatnya universal. Dia itu kapasitas fundamental yang kita semua miliki bersama, jauh di balik semua perbedaan kita. Tapi kalau kesadaran itu universal, kenapa ya saya merasa terpisah banget dari Anda? Dari mana datangnya dinding pemisah ini? Jawabannya ternyata ada di pikiran kita sendiri, si arsitek ilusi yang hebat. Pikiran kita itu jago banget bikin cerita. Dia mengambil nama kita, tubuh kita, pengalaman kita, terus membangun sebuah benteng identitas yang super kokoh. Dinding ini rasanya nyata sekali, tapi pada dasarnya ini adalah konstruksi mental. Dinding ini dibangun dari identifikasi kita yang keliru terhadap pikiran kita sendiri. Coba deh pikirkan ini sebentar. Waktu Anda melihat sebuah pohon, kesadaran Anda itu seolah-olah menyentuh pohon itu lewat penglihatan. Waktu Anda mendengar suara angin, kesadaran Anda itu melampaui telinga Anda dan menyatu dengan suara itu. Pengalaman langsung kita sendiri sebenarnya nunjukin kalau kesadaran itu secara alami melampaui batas-batas fisik kita. Oke, supaya konsep yang agak abstrak ini jadi lebih gampang dicerna, banyak tradisi kebijaksanaan pakai sebuah metafora yang indah banget. Yuk kita lihat gimana metafora ini bisa bantu pemahaman kita. Oke, bayangkan sejenak sebuah samudra yang luar biasa luas, tak terbatas. Satu kesatuan air yang maha luas, tenang dan dalam. Nah, ini adalah gambaran dari kesadaran universal, sebuah medan tak terbatas yang menjadi dasar dari segalanya. Lalu, di permukaan samudra ini, muncullah gelombang-gelombang. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kalem, ada yang bergejolak. Setiap gelombang kelihatannya unik, terpisah, punya karakternya sendiri. Mirip kayak kita kan? Individu-individu yang kelihatannya terpisah satu sama lain. Dan disinilah inti dari metaforanya. Meskipun kelihatannya beda-beda dan terpisah, pada hakikatnya setiap gelombang adalah air dari samudra yang sama. Ia hanyalah ekspresi sementara dari samudra itu sendiri. Dengan cara yang persis sama, mungkin setiap individu hanyalah ekspresi unik dari satu kesadaran universal yang sama. Terus, apa gunanya kita paham semua ini? Apa dampaknya buat hidup kita? Ternyata,
Pergeseran cara pandang dari melihat diri sebagai gelombang menjadi samudra itu punya implikasi yang dalam banget buat cara kita hidup dan berhubungan dengan orang lain. Nah, di sini pergeserannya kelihatan jelas. Saat kita hidup sebagai gelombang yang terpisah, kita merasa harus bersaing, harus melindungi diri. Ini yang melahirkan ketakutan dan konflik. Tapi, begitu kita sadar bahwa kita semua ini bagian dari samudra yang sama, welas asih atau rasa kasih sayang itu muncul secara alami. Jadi, welas asih itu bukan lagi jadi kewajiban moral yang harus kita paksakan, tapi jadi respons yang natural, yang muncul dari pengakuan bahwa orang lain itu pada dasarnya nggak beda dari diri saya. Kita melihat kehidupan yang sama menari dalam berbagai bentuk, dan dari situlah kepedulian yang sejati lahir. Tapi pemahaman ini bukanlah akhir dari perjalanan lo, justru sebaliknya. Ini adalah sebuah gerbang yang membuka cakrawala ke pertanyaan yang paling fundamental. Ketika kita berdiri di gerbang pemahaman ini, memandang kesadaran universal, pertanyaan yang jauh lebih besar pun muncul. Oke, terus apa yang ada di baliknya? Perjalanan ini membawa kita ke tepi pemahaman dan seolah mengundang kita untuk melompat ke dalam misteri yang lebih dalam lagi. Dan inilah pertanyaan pamungkasnya. Kalau kesadaran universal adalah dasar dari semua kehidupan, lalu kesadaran itu sendiri datangnya dari mana? Apakah kesadaran muncul dari alam semesta? Atau jangan-jangan justru alam semesta yang muncul dari dalam kesadaran yang lebih mendasar? Ini adalah pertanyaan untuk kita renungkan, sebuah misteri yang terus mengundang kita buat menjelajah lebih jauh lagi.